Ayo kita bekerja, siapkanlah tenaga. Semangat pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita jaga. Julidin awal. Siap, mantap, rencana. Sama kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Julidin Awai tempat 2. Mohon perhatian petunjuk keselamatan pada saat berada di ruang ini. Saat ini Anda berada di ruang aula Rumah Sakit Umum Dr. Haji Julidin Awai tempat 2. Memiliki satu pintu luar yang berada di sebelah kiri Anda. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat terjadinya gempa bumi. Jangan panik, tetap tenang. Segera keluar dari arah pintu yang ada di sebelah kiri Anda. Kemudian berjalan dengan cepat, tidak berlari, sedikit merunduk dan meletakkan tangan di atas kepala. Kemudian menuju jalur evakuasi dan bertemu di titik kumpul di halaman depan. Jika terjadi kebakaran di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Julidin Awai tempat 2, gedung ini memiliki alat pemadam api ringan yang berada di 2 titik. Titik pertama berada di lantai 1, yang tepatnya terdapat di samping pintu keluar. Titik kedua berada di lantai 2, tepatnya di depan ruang aula. Agar tidak terjadi gangguan pernapasan pada saat terjadi kebakaran, gunakanlah tisu yang telah dibasahi dengan air. Kemudian tutup hidung dan mulut Anda, lalu bernapaslah seperti biasa. Kemudian mengikuti jalur evakuasi. Gunakanlah apar sesuai dengan petunjuk di atasnya. Demikian petunjuk keselamatan ini kami sampaikan. Harap untuk mematuhinya. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara pembukaan survei akreditasi Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Julidin Awai oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia atau LAFKI. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul menunjukkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan dan pemimpin umat sampai akhir zaman. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan Bapak Cut Syazalisma SSTP, Asisten 2 Kabupaten Aceh Selatan Bapak Dr. Andus T. Darisman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan diwakili oleh Ibu Melda Eliana SK, Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Dr. Haji Julidin Awai Bapak Insinyur Darius, Bapak Khaidir SPD, dan Bapak Zulman SI. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Haji Julidin Awai beserta seluruh manajemen, staf, medis, dan paramedis. Kepala BPJS Cabang Aceh Selatan atau yang mewakili. Dan yang kami muliakan para surveyor laki, Dr. Muhammad Arif El Habibi SH MSN FIH FA, Dr. Karmedi Syahputra Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan FMAS MH FIH FA, Dr. Dahlan Gunawan Spesialis Keluarga Pelayanan Primer MKes MH Mars FIH FA, dan seluruh hadirin yang berbahagia yang berhadir pada aula yang berbahagia ini. Untuk memberkahi acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Saudari Merah Intan AMDK. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Julidin Awai adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Tapak Tuan yang merupakan ibu kota kabupaten. Rumah sakit ini didirikan pada tanggal 23 Januari 1938 dan diresmikan pada tanggal 23 Januari 1939.
Saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Julidin Awai menyandang status sebagai rumah sakit kelas B dan sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional di Provinsi Aceh dibagi 4 kabupaten dan kota di wilayah Barat Selatan, yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulu Salam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Semeru. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Julidin Awai juga sudah melaksanakan akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan predikat paripurna. Sebagai rumah sakit kelas B yang terakreditasi paripurna dan merupakan rumah sakit rujukan regional di Provinsi Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Julidin Awai memiliki tenaga kesehatan, terutama tenaga dokter spesialis dan subspesialis, serta fasilitas yang cukup untuk menunjang pelayanan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Julidin Awai memiliki layanan spesialis penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, kandungan, anestesi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, rehabilitas medik, THT, mata, saraf, jantung, dan pembuluh darah, kulit kelamin, kesehatan jiwa, paru, bedah saraf, konservasi gigi, ortodonti, subspesialis endokrin, metabolik dan diabetes, dan onkologi. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Julidin Awai saat ini memiliki 339 tempat tidur dengan fasilitas layanan penunjang yang lengkap, terdiri dari layanan farmasi, laboratorium, transfusi darah, radiologi, CT scan, CSSD, laundry atau binatu, gizi, hemodialisa, fisioterapi, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Julidin Awai akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat dan terus berusaha untuk mengembangkan layanan dan menambah fasilitas untuk menunjang pelayanan yang semakin baik ke depan. Sambutan selamat datang oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Julidin Awai kepada Dr. Syahmadi, spesialis penyakit dalam. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang sudah bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Asisten Bupati Pada Semarang sudah bersedia hadir. Dan kami hormati dan kami muliakan para surveyor yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta, walaupun sebenarnya juga pulang kampung dari kepada kandidat Dr. Muhammad Arif El Habibi, SH, MSM, FI, HFAA, nama gelar agak banyak panjang para surveyor, tapi saya bacakan. Kemudian Dr. Karmelisa Putra, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, FMAS, FH, FIH, FAA. Kemudian kepada Dr. Dahlan Gunawan, SP, KKLP, MKes, FH, MAS, FIH, FA. Selamat datang di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Tapak Tuan, sebuah kota yang terletak di bibir pantai, juga di pinggir gunung. Jadi kemarin ditanya oleh Dr. Arif, itu sebenarnya panas atau dingin, tergantung cuaca juga dokter. Kalau pas musim hujan ini karena di gunung, kalau pas panas luar biasa panasnya. Ya, jadi kalau mau lengkap wisatanya ke Aceh Selatan, insya Allah kita lengkap, wisata pergunungan dapat, wisata pantai juga ada. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dari surveyor. Maaf surveyor Rafki. Ini karena orang kebiasaan lama dokter Arif ya. Sudah otomatis. Kemudian terima kasih kehadiran dari Dewan Pengawas, ada Rius sudah hadir, ada juga Pak Zulman sudah hadir. Kemudian dari BPJS Kesehatan,
dari Dinas Kesehatan mewakili, dan yang sangat saya banggakan para dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum, seluruh teman-teman kepala ruangan, staf para medis, staf penunjang, seluruhnya sudah hadir. Mohon maaf tadi saya nggak lihat ada Pak Henry juga dari Dewan Pengawas yang hadir. Alhamdulillah Dewan Pengawas Pak Sekda aktif hadir sejak persiapan kita sampai juga kemarin terus dokumen secara online, secara daring, secara Zoom itu juga bersedia untuk hadir. Terima kasih, mengucapkan yang sangat besar atas support terhadap rumah sakit ini untuk perubahan pelayanan, seperti juga cita-cita Bapak Bupati dalam misi beliau bagaimana untuk meningkatkan akses kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat seluruh Kabupaten Aceh Selatan. Saya ucapkan juga permohonan maaf dari Pak Bupati dan nanti disampaikan oleh Pak Sekda karena beliau ada acara di Banda Aceh, sedianya beliau hadir hari ini. Bapak Sekda dan seluruh hadirin yang hadir, kami sampaikan bahwa seharusnya kita akreditasi itu di 2020 Pak, tapi karena pandemi terus mundur-mundur dan akhirnya kita bisa terjadwal di Desember 2022 dengan dukungan seluruh pihak yang paling keras tentu Ketua Panitia Dr. Adil, terima kasih sudah meluangkan waktu yang sangat besar kepada seluruh pokja-pokja dan seluruh staf yang sudah mengimplementasikan, sudah menjalankan seluruh daripada tuntutan akreditasi. Sesungguhnya akreditasi ini memang sesuatu hal yang kita butuhkan karena sebuah standar bagaimana itu menyatakan itu baik tentu harus dinilai, tentu harus diukur, tidak bisa cuma berdasarkan dari klaim kita sendiri. Terima kasih kepada Bapak Lapki yang sudah hadir. Mudah-mudahan kami bisa lolos dengan hasil yang terbaik. Itu doa kami. Ya, kita berdoa semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu saja mungkin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Survei ini Pak nanti akan berjalan 2 hari, berbeda hari ini dan besok. Mudah-mudahan para surveyor bisa menjalankan tugas dengan baik dan nyaman berada di Kabupaten Selatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Syahmani, spesialis penyakit dalam. Selanjutnya, sambutan dan arahan oleh Bupati Aceh Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan kepada Bapak Syud Syazalisma, SSTP kami silakan. Pertama sekali penyampaian permohonan maaf walaupun disampaikan oleh Pak Direktur dari Bapak Bupati. Sedianya beliau di sini. Sejak awal beliau sudah merencanakan di sini dan kami sudah mengagendakan beliau untuk hadir di sini. Dan ini merupakan bagian kebanggaan beliau terhadap fungsi layanan pemerintah secara umum. Berbanggalah Bapak Ibu, di hati beliau rumah sakit ini menjadi bagian fokus dan intens beliau. Namun dari Jakarta balik kemari, sorenya sudah ada undangan harus balik lagi ke Banda Aceh bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Menko Polhukam. Yang kata beliau, saya nggak mungkin nggak hadir karena yang tanda tangan SK saya adalah Menteri Dalam Negeri. Ini takut cabut SK. Baik, Bapak Ibu, namun hati dan semangat beliau ditinggalkan di sini dengan ucapan semoga ini berjalan dengan lancar dan semoga kita semua berbahagia, senang dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi itu harapan beliau dan dalam harapan juga beliau diamanahkan nanti untuk membacakan pidato beliau. Baik, yang kami hormati tim Surveyor LAFKI, Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Dr. Muhammad Arif El Habibi. Selamat datang Pak Muhammad Arif. Kemudian Dr. Harmaidi ya, Syahputra. Kemudian Dr. Dahlan Gunawan. Sebenarnya kami semalam sudah bertemu dan dijamu oleh Bupati dengan jamuan makan malam.
Ya, di situ saya terasa agak apa namanya, cenut atau apa namanya, ini agak naik apa nih, kolesterol atau apa. Saya tanya sama dokter, kolesterolnya ada di laboratorium, di makanan nggak ada. Kemudian selamat datang Pak di tempat yang indah ini, yang tempat kami hidup berkehidupan sosial yang membanggakan dan dibanggakan oleh kami bersama semuanya. Kemudian yang saya hormati Pak Asisten 2 yang hadir, yang saya hormati Dewan Pengawas, dan kemudian Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, karena hari ini bertepatan juga Kepala Dinas yang bersamaan dengan tadi melaporkan dengan kepada kami ada yang diselesaikan dengan Puskesmas, dan kemudian yang kami banggakan Direktur RSUDYA beserta dengan jajarannya, pimpinan perusahaan dan instansi vertikal, para dokter, spesialis dan seluruh tenaga kesehatan, seluruh undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini dan penuh berkah ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Dan atas limpah rahmat serta karunia-Nya, kita masih dapat berhadir pada kegiatan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yulidin Awai Tabatuan oleh tim Surveyor Lafki. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pakuan jujukan alam Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, izinkan saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat datang di Kabupaten Aceh Selatan kepada tim Surveyor Lafki. Semoga kedatangan ini memberikan kesan yang baik dan membawa semangat baru untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Dapat kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Dr. Haji Yulidin Awai Tabatuan merupakan rumah sakit kebanggaan masyarakat Aceh Selatan yang memberikan layanan tidak hanya bagi masyarakat Aceh Selatan saja, namun juga bagi masyarakat Kota Sulu Salam, Aceh Singkil dan Siwelu. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Rumah Sakit Dr. Haji Yulidin Awai terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta melalui pelaksanaan akreditasi secara berkala sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ya udah foto-foto dulu lah, saya nggak bisa sambil pidato di foto-foto aja sekarang. Seolah lagi pidato aja, nanti asik dulu. Silakan. Mohon maaf Pak, daripada nggak kasih hak orang kan. Udah? Oke, makasih Pak. Dilihat nanti foto-foto yang bagus saja. Nggak usah. Hadirin yang saya hormati, melalui pelaksanaan akreditasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dengan berorientasi terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Selain itu, melalui pelaksanaan akreditasi ini pula, kiranya administrasi, biaya, serta penggunaan berbagai sumber daya yang ada akan menjadi lebih baik dan efisien. Dengan demikian akan tercipta lingkungan internal rumah sakit yang kondusif. Dan tidak kalah penting adalah untuk mendengarkan keluhan pasien dan keluarganya, menghormati hak-hak mereka, dan libatkan dalam proses perawatan sehingga akan memberikan kepuasan atas layanan kesehatan yang diberikan. Hadirin yang saya hormati, kemudahan akan akses layanan kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang menjadi bagian dari misi pemerintah daerah sebagaimana tercantum di dalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Selatan.
Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, kami harapkan agar seluruh pihak dapat bekerja sama dengan baik, khususnya jajaran Rumah Sakit Dr. Haji Julidin Awai Tapatuan dengan menyampaikan informasi yang tepat dan benar, serta memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim surveyor. Mulai dari pimpinan hingga seluruh staf rumah sakit harus memiliki pemahaman yang semangat yang sama untuk memberikan yang terbaik agar pelaksanaan akreditasi berjalan dengan optimal dan mendapatkan hasil sebagaimana yang kita rasakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga setiap upaya kita untuk membangun Aceh Selatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini pidato Pak Sekretaris Daerah sedikit aja. Karena saya diamanatkan menjadi manajerial terhadap birokrasi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di bawah instruksi dan harapan kepala daerah yang tertuang dalam RPJM. Jadi apa yang beliau harapkan, beliau sampaikan, dan kita berharap yang telah diamanatkan jadi ASN dalam jabatan yang sudah diamanatkan dalam posisi struktural atau fungsional, semoga apa yang kita lakukan betul-betul maksimal. Dan kita sadari hari ini sudah berubah daripada era yang dulu manual menjadi era digitalisasi. Kita semakin terproteksi dan terukur kinerja. Hari ini akreditasi A, B, C, D, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mengukur profesional. Akhirnya nanti pribadi demi pribadi demikian juga. Dan terus bersaing menciptakan kualitas manusia. Mudah-mudahan nantinya juga setiap nilai-nilai akan menunjukkan kualitas dan juga ada konsekuensi. Kedepannya Menpan RB juga akan melihat apa layak si A, si B, atau si C selama ASN itu dipertahankan atau tidak. Budaya mengatakan masuk tidak masuk, kerja tidak kerja digaji, akan semakin kita menuju pada profesional sebagaimana dilaksanakan oleh swasta atau pihak-pihak non pemerintah. Saya mengharapkan kerjasama, jangan hanya melihat pada kesesuaian aturan, sesuatu perubahan yang mengharuskan kita terpaksa, tapi paksakan diri dari nilai dari hati dan keikhlasan. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di hati kita, di setiap langkah dan nafas kita. Insya Allah semua apa yang kita laksanakan akan bernilai ibadah dan tidak ada beban. Saya sendiri mulai dari sholat subuh, habis itu saya terus mengerjakan PR. Udah kembali kayak anak SD, SMP, ya numpuk. Ini sini minta cuti akhir tahun, ini banyakan saya kasih cuti, gimana nanti? Bisa berpikir juga administrasi yang lain. Semoga saya yakin semua kita punya beban di ruang dan fungsi kita masing-masing. Tetap semangat Pak Dokter, layani sebaik bagus masyarakat Aceh Selatan, bahwa itu adalah ruang bapak-bapak untuk memberikan yang terbaik juga untuk mengumpulkan nilai-nilai ibadah. Demikian dari saya, dan juga saya akhiri pidato Bupati ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Aceh Selatan Teguh Amram. Selanjutnya, sambutan Ketua Tim Surveyor LAFKI kepada Dr. Muhammad Arif El Habibi SH MSN FIH FAA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Selatan yang diwakili oleh Pak Sekda Aceh Selatan. Kami sudah berbicara semalam. Beliau sangat antusias sekali, sangat support sekali, terutama di akreditasi rumah sakit. Mudah-mudahan sudah nanti akan menular ke fasilitas yang lain, Pak Sekda. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Asisten gua, belum sempat kita ketemu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngopi bareng Pak. Di sini ada bir enak Pak, bir ala namanya Pak. Untung saya nggak mabok teman-teman. Saya pikir ini mau dimabokin besok siang-siang baru bangun ini ya. Rupanya nggak, bangunnya lebih pagi rupanya. Ya, ini saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Julidin Awai,
Yang saya hormati Bapak Dewan Pengawas, Pak Darius, kita sudah ketemu online kemarin ya. Terima kasih supportnya Pak Darius dan Dewan Pengawas. Saya satu lagi. Oh iya. Yang saya hormati juga dari Wakil Kepala Dinas Kesehatan, dari BPJS Kesehatan, ya luar biasa nih. Saya selama survei baru sekali ini BPJS-nya datang. Luar biasa BPJS ini ya, sangat support sekali. Ya alhamdulillah nanti BPJS bisa memperhatikan apa yang menjadi kendala di rumah sakit Yulidin Awai. Dan kerennya jangan dipotong Pak, mohon Pak. Kasihan dokter-dokter di sini, staf-staf di sini ya. Sampaikan Pak Direktur BPJS ini salam dari Laki. Pesannya mohon dibantu, jangan dipotong ya Pak ya. Ya, kebetulan saya nggak ada juga gitu ya, nggak ada kepentingan untuk itu ya. Tapi mudah-mudahan bisa BPJS bisa mengakomodir lah. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan sejawat semua yang ada di sini, senior-senior saya, kebetulan saya paling muda mungkin ya di sini ya. Rekan-rekan juga dari tim Pojja, rumah sakit, seluruh staf dan seluruh undangan. Terima kasih saya bisa hadir di sini ya. Sebenarnya kalau dibilang saya baru ke sini, mungkin saya sudah sering lewat ya. Cuman sekali-sekali ada mampir. Dulu saya kebetulan di Aceh. Istri saya kebetulan dari Posmawe. Jadi ini yang ibu-ibu nanti jangan kecewa, saya udah punya istri. Tapi kalau minta nomor telepon boleh saya kasih nanti. Urusan di belakang ya. Yang alhamdulillah juga saya sudah punya anak dan tinggal kami di Jakarta. Jadi saat ini saya pribadi tinggal di Jakarta. Dan kami dari tim Laki diwakili juga oleh Dr. Dahlan dari pusat dan Dr. Putro dari Aceh Tenggara ya, Aceh Tenggara dekat. Jadi survei Laki itu di Aceh itu ada 2 ya yang terdata saat ini. Ada Dokter Guru yang baju biru itu yang paling ganteng di sini kayaknya. Yang paling cantik-cantik, Dokter Guru tapi tawat gitu kan paling pasti dekatnya cantik. Dari dulu begitu dia kayak gitu. Nah, ada juga Dokter Putro ya, jadi ada 2 dokter yang sudah terdata dan satu lagi sebenarnya ada nurse dari rumah sakit KSDAM. Nah, jadi ada 3 di Aceh. Yang mudah-mudahan nanti ke depan kita berharap dari Laki bisa mendapatkan surveyor yang memang dari putra daerah Aceh sendiri. Jadi kita berharap juga dari Jakarta sudah tidak lagi terbang ke sini, bisa dari daerah sendiri seperti itu. Laki sendiri itu berdirinya di tahun 2020. Saat itu Profesor Dr. Terawan yang menjadi menteri berpendapat bahwa hanya ada satu lembaga akreditasi, satu-satunya saat itu adalah lembaga tertua kita. Nah, dengan seperti itu mungkin banyak kendala di rumah sakit lain yang mungkin antriannya lama untuk diakreditasi ya, dan lain-lain hal, sehingga beliau merasa perlu ada lembaga lain, lembaga independen ya. Jadi KAS itu lembaga independen juga. Jadi seluruh lembaga akreditasi yang ada saat ini adalah lembaga independen yang terdaftar dan ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Jadi regulasinya adalah Kementerian Kesehatan menunjuk saat ini ada 6 lembaga independen yang mengakreditasi rumah sakit seluruh Indonesia. Jadi ada ribuan rumah sakit yang diakreditasi oleh 6 lembaga saat ini. Dan Kementerian Kesehatan memberikan waktu, karena kemarin pandemi ya, memberikan waktu sampai dengan Desember 2022 saat ini, dan diperpanjang sampai dengan Desember 2023. Seluruh lembaga wajib, seluruh rumah sakit wajib diakreditasi oleh salah satu 6 lembaga yang sudah ditunjuk. Jadi dipersilahkan. Bukan hanya Laki, ada lembaga-lembaga lain, sebenarnya 4 lembaga lain yang memang sudah ditunjuk oleh Kemenkes. Jadi rumah sakit boleh memilih lembaga mana yang menurut rumah sakit itu mau diakreditasi. Dan kebetulan saat ini rumah sakit Yulidin Awai itu
memilih lembaga LAFKI untuk mengakreditasi. Ya, terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit dan jajaran pimpinan Kabupaten Aceh Selatan telah memilih LAFKI menjadi lembaga akreditasi. Yang mudah-mudahan menular tadi sepertinya Pak FKTP ya, Puskesmas ya. Jadi selain itu bulan ini di bulan Desember ini juga pemerintah juga sudah membuat regulasi terbaru pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan nomor 43 tahun 2022 ya, Desember keluar kemarin, mewajibkan bukan cuma rumah sakit, puskesmas, klinik, mau klinik utama mau klinik pratama, unit transfusi darah yang di luar rumah sakit ya, laboratorium kesehatan yang di luar bagian dari rumah sakit, terus dokter praktek mandiri dan dokter praktek gigi mandiri wajib diakreditasi sampai dengan Desember 2023. Nah, jadi dokter-dokter yang ada di sini kalau punya praktek di rumah atau di kota atau di mana wajib diakreditasi juga. Oleh lembaga mana ya silakan memilih yang ada di depannya, yang ganteng-ganteng silakan dipilih di antara 3 gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti regulasinya akan membuat di tahun 2024 Januari itu izinnya akan dievaluasi jika tidak terakreditasi. Nah, hati-hati, masih ada waktu setahun karena persiapan akreditasi itu nggak gampang seperti rumah sakit. Dokumennya ada 1.528 dokumen yang mesti diselesaikan dan wajib dijalankan kalau rumah sakit. Jadi butuh energi yang kuat, yang banyak, makanya ada tim Pokja yang melaksanakan semua elemen itu yang harus dinilai. Bayangin kami bertiga itu ngurusin ribuan elemen ya, pening juga kita. Makanya meriksanya harus detail, harus ada telusur seperti saat ini datang selama 2 hari untuk melihat apakah elemen yang 1.000 itu dijalankan oleh rumah sakit sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar yang telah dibuat sendiri oleh rumah sakit yang tidak melanggar undang-undang. Nah, itulah fungsi kita bertiga datang ke sini, melihat apakah telah dijalankan yang 1.000-an dokumen tadi. Saya rasa kemarin saya appreciate sekali ya melihat dokumennya rumah sakit sudah sangat luar biasa. Itu saya lihat ini apa yang salah lagi dokumen ini. Nah, ada saya rasa udah cocok semua guys. Kemarin hasil saya telusur dokumen ya hanya sekecil-kecil aja yang kurang tanda tangan atau kurang ini segala macam. Sampai saya bilang dokter guru, saya bingung nih mau yang mana yang mau saya cari, ini telusurnya bingung. Kalau gitu nanti setiap titik ada huruf besar itu wajib ya kan? Nanti spasinya harus setengah spasi, rata kanan kirinya harus wajib. Jadi tata naskah saya bilang ya. Kalau Pak Direktur dokter dulu jangan gitulah, yang ini dibongkar semua kalau enggak ini kan. Ya cuman ke depan ya kalau membuat yang regulasi-regulasi atau aturan panduan segala macam naskah. Mungkin kami LAFKI tidak melihat tata naskah. Mungkin lembaga lain bisa melihat tata naskah itu sebagai masalah. Ya kalau kita masih yang penting ada aja. Seperti itu. Nah, begitu juga nanti kalau di klinik, mungkin dokter-dokter sini punya klinik atau punya klinik mandiri ya, sudah bisa itu mulai dokumen-dokumen itu disiapkan dari saat ini. Butuh waktu setahun, mungkin ada waktu 1 tahun untuk memperbaiki dokumen. Satu lagi pesannya ke Menkes, jangan lupa rekam medis elektronik, baik itu di klinik, puskesmas, praktek pribadi elektronik itu dari keluarkan peraturannya kemarin. Itu gunanya apa? Gunanya itu nanti akan Kemenkes pengen tahu, selama ini mungkin pengen tahu data ISPA aja atau diabetes aja itu harus berbulan-bulan. Datang dari daerah ke dinas dulu, dari provinsi segala macam sampai ke Kemenkes udah expired kita kan. Nggak tahu lagi 6 bulan lagi udah berubah. Nah, inilah fungsinya bridging di semua fasilitas kesehatan dari mulai primer, mulai praktek pribadi sampai rumah sakit, semuanya nanti elektronik rekam medis. Terdata semua ke Kemenkes, tapi Kemenkes bukan berarti bisa buka rekam medis kita ya masing-masing pribadi pasien, tidak. Dia hanya melihat nanti kasus. Kemenkes pengen lihat diabetes update detik ini juga. Lihat sistemnya se-Indonesia udah kelihatan. Oh, ada 1 juta orang yang kena diabetes seluruh Indonesia. Letaknya di mana?
diklik lagi, oh di provinsi ada 100.000 orang. 100.000 orang tuh di mana letaknya? Oh ada 10.000 orang di Aceh Selatan. Aceh Selatan ini di mana ya 10.000 orang ini? Oh ada di kliniknya dokter Guru, ada di klinik ya dokter Adil, ada di sini, ada di situ, ada di praktek pribadinya dokter penyakit dalam. Artinya apa? Semua sudah terdata dengan rapi. Masing-masing mengupdate data ke Kemenkes per detik itu juga. Nah itu saya rasa bisa dipikirkan Pak Sekda, bagaimana bisa bridging seluruh ini biar pelaporan datanya sudah enak. Dinas Kesehatan tuh enak nanti bisa melihat angka kematian, angka kelahiran bayi saat ini, atau angka yang lain, atau bisa memprediksi orang yang kena kanker mungkin bisa terjadi keluarganya kena kanker juga misalnya kan, resiko seperti itu bisa diprediksi dengan data-data ini. Saya rasa sangat luar biasa pemikiran Kemenkes. Saya sangat apresiasi sekali. Nah, cuman bagaimana kita menjalankan perintah Kemenkes untuk mendukung program kesehatan pemerintah seperti itu. Nah, kalau LAFKI hanya sebagai lembaga yang akreditasi, SOP-nya sesuai enggak? Gunanya apa ya? Pasti kalau akreditasi tujuan akhirnya adalah meningkatkan mutu pelayanan, menjaga keselamatan pasien, ujungnya keselamatan pasien. Cuma dua saja, mutu dan keselamatan. Karena itu yang paling penting dalam bidang akreditasi. Tentunya juga kita sebagai tenaga kesehatan itu yang perlu diprioritaskan seperti itu. Saya rasa itu sekilas dari LAFKI. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini rekan-rekan sejawat bisa mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain bahwa perlunya akreditasi fasilitas kesehatan seperti ini untuk mendukung program pemerintah. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Arif El Habibi, SH, MSN, FIH, FA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak marilah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk dan hidayahnya, dan semoga proses akreditasi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Aziz, Allah yang maha perkasa, sesungguhnya kami adalah makhluk yang lemah, akan tetapi di hadapan kami terbentang tugas berat namun sungguh mulia, yakni menuju Rumah Sakit Umum Dr. Haji Yulidin Awai yang terakreditasi. Maka melalui sifat-Mu yang maha aziz, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, karunialah kami petunjuk dan hidayah-Mu agar kami dapat meningkatkan mutu dan tenaga kesehatan yang profesional untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Selatan. Rabbana taqabbal minna du'a innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, presentasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yulidin Awai kepada Dr. Syahmani, spesialis penyakit dalam, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekda, para supplier, Pak Asisten, seluruh hadirin dan hadirin yang hadir. Hari ini saya mulai presentasi tentang rumah sakit kita, mulai dari profil dan juga bagaimana upaya peningkatan mutu dan layanan rumah sakit kita. Slide saya nanti akan berisi beberapa poin, pertama latar belakang, kemudian fasilitas dan jenis layanan, kemudian bagaimana jumlah pegawai rumah sakit, dan bagaimana upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Surveyor tadi. Latar belakang sekilas, saya yakin kita semua sudah tahu, cuman ada beberapa yang belum tahu. Rumah sakit kita sebenarnya sejarahnya cukup panjang, mulai itu didirikan di tahun 1938. Namanya Rumah Sakit Tapatuan di tahun 1938. Kemudian dilakukan pembangunan gedung baru pada tahun 1997. Dulu awalnya di tahun 38 ini berada di upper yang sekarang Poltekkes ya. Juga dulu sempat pindah ke Dinkes yang sekarang Pak. Saya masih ingat dulu sempat ibu saya dirawat di situ. Kemudian tahun 97 itu gedung ini dibangun, yang sekarang ada yang di bagian depan. Tahun 97 mulai dibangun. Kemudian melalui SK Menteri Kesehatan tahun 97 rumah sakit ini diakui sebagai kelas, sekarang disebutkan kelas, kalau dulu kan tipe C. Kemudian terjadi perubahan nama rumah sakit setelah rumah sakit ini selesai berdiri, itu diubah menjadi Rumah Sakit Umum Dr. Haji Julidin Awai Tapatuan, merupakan direktur kita yang pertama. Ini foto beliau, mungkin bisa kita lihat, Bapak Dr. Haji Julidin Awai ditetapkanlah menjadi nama rumah sakit kita. Kemudian melalui SK Gubernur pada tahun 1999, Gubernur meresmikan rumah sakit kita ini, selesai dibangun 2 tahun. Kemudian melalui SK Bupati juga ditetapkan bahwa rumah sakit kita ini sistem pengelolaan keuangannya BLUD, itu pada tahun 2011. Kemudian melalui SK Kementerian Kesehatan, Dirjen Bina Upaya Kesehatan, itu rumah sakit kita ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan regional, membawahi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Sembelu, Kabupaten Sikil, dan Kabupaten Sumsala. Kemudian pada tahun 2017 rumah sakit kita ditetapkan menjadi rumah sakit umum kelas B melalui SK Gubernur. Visi dan misi rumah sakit Dr. Haji Julidin Awai Tapatuan itu visinya menjadi rumah sakit yang prima dan mandiri. Kemudian misinya yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan dilandasi pelayanan kesehatan yang bernuansa Islami. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi masyarakat di wilayah Pantai Barat Selatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana profesionalisme tenaga medis dan non-medis dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang keempat, berperan serta aktif dalam membantu pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam bidang kesehatan. Bagaimana fasilitas dan jenis layanan yang kita miliki? Kita memiliki unit rawat jalan, unit gawat darurat 24 jam, kapasitas tempat tidur kita 316, dan sekarang sudah meningkat kembali di 336. Kemudian ada pelayanan penunjang medis, pelayanan gizi, imunisasi dan KB, ada pemeriksaan jenazah, rujukan, unit transfusi darah, rekam medik, dan SIM RS. SIM RS kita insya Allah sekarang sudah menggunakan sistem rekam medik elektronik, tapi memang belum full 100% Dr. Arif. Insya Allah target kita 2023 memang kita sudah full rekam medik elektronik. Dan kemarin sudah pernah dievaluasi juga oleh Kementerian Kesehatan. Insya Allah kita diharapkan bisa jadi full elektronik. Pelayanan rawat jalan kita memiliki 18 poliklinik. Poliklinik bedah umum, kebidanan,
penyakit dalam, mata, saraf, paru, jiwa, anak, rehabilitasi medik, patologi klinik, patologi anatomi, onkologi, THT, dan kelamin, bedah saraf, endokrin, dokter gigi, bedah mulut, dan kardiologi. Ini tempat tidur kita tadi yang saya sebutkan, ini pemisahannya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian Cibicu, ICU, IGD, instalasi bedah sentral, ruang isolasi, dan ruang bersalin. Pelayanan penunjang medis ada laboratorium klinik, hemodialisa, endoskopi, radiologi, dan fisioterapi. Bagaimana pemanfaatan layanan rumah sakit? Bagaimana juga indikator pelayanan? Terjadi tren yang kenaikan kalau kita lihat itu di jumlah kunjungan rawat jalan dari tahun 2017 ke 2021. Tahun 2022 kita belum rekapitulasi. Ini 2017 sebenarnya tinggi ya kita. Kemudian 2018 ini sempat terjadi penurunan karena ini kita menjadi kelas B, otomatis ada pembatasan rujukan, kemudian akhirnya kita menurun. Tapi kemudian rebound kembali naik. Kemudian di tahun 2020 ini terjadi penurunan karena COVID. Orang memang takut untuk berobat ke rumah sakit. Kemudian di 2021 sudah kembali meningkat. Ini totalnya 96.474 di dalam 1 tahun jumlah kunjungan kita. Lumayan tinggi. Bagaimana rawat inap? Rawat inap juga memiliki tren yang sama, tetapi rata-rata sebenarnya terjadi penurunan dari 2017 ke 2021 ini. Tetapi ini kita belum masuk ke data 2022. 2022 saya yakin ini meningkat. Oh, ini sudah ada rekapnya, meningkat datanya 13.217 pasien. Jadi meningkat data yang terbaru 13.000. Jadi meningkat, memang terasa itu sejak bulan Agustus ya Dr. Marwazi ya, kita jadi ledakan jumlah pasien yang sangat signifikan. Ini jumlah tempat tidur, bagaimana progresnya dari 2019 ke 2021, terjadi peningkatan terus jumlah tempat tidur. Juga jumlah pasien yang juga sudah kita sebutkan tadi, bagaimana pasien keluar meninggal. Ini sejak mulai dibatasi rujukan, ini kita sudah mulai sekarang ini betul-betul banyak menerima pasien rujukan dari kabupaten tetangga. Itu rata-rata kondisinya sudah lumayan terminal, jadi sering sekali nyampe kita di kondisi sudah tidak dalam kondisi baik. Mungkin itu juga menjadi penyebab pasien banyak keluar meninggal. Bagaimana bornya? Bor kita itu di tahun 2019 itu 56%, 2020 41%, menurun, cenderung menurun, kemudian 2021 kembali meningkat 42%. Tapi kalau kita lihat dari data yang tadi kita sebutkan, mungkin bornya di 2022 lebih meningkat di atas 50%. Bagaimana jumlah pegawai? Jumlah pegawai kita hampir 50-50, tetapi masih lebih banyak juga pasien PNS, pegawai yang PNS, tapi jumlah peneliti kita juga lumayan banyak. Eselon ring kita saat ini masih walaupun kelas B seharusnya Pak Sekda izin, kami sudah sampaikan juga kemarin sudah kita sampaikan usulan juga, harusnya kita sudah kelas B itu sudah ada direktur utama, wakil, jadi sudah eselon ringnya harusnya sudah ada yang 2B, tapi menunggu bahasan nanti mungkin ditetapkan SOTK yang baru, karena kemarin penetapan SOTK itu di tahun 2020 sih saya yang terakhir, mungkin nanti kita usulkan lagi untuk bisa ditetapkan lagi perubahan eselon ring. Saat ini direktur itu menjabat sebagai eselon 3A 1 orang, 3B, kabinnya ada 4 orang, ada KTU, kabin pelayanan, kabin program, dan kabin perawatan. Kemudian ini ada eselon 4A sebanyak 9 orang. Jumlah spesialis, kita memiliki subspesialis yang definitif 1 orang, subspesialis endokrin, Dr. Yeniswari, ini sedang pelayanan. Kemudian ada yang kita kontrak 2 orang yang datang secara berkala ke rumah sakit kita, ada spesialis bedah onkologi, kemudian ada juga
dokter spesialis ginjal hipertensi ini supervisor untuk hemodialisa kita. Kemudian ada jumlah dokter spesialis kita penyakit dalam ada 3 orang, bedah umum 3, radiologi 1, kejiwaan 1 orang, kemudian dokter anestesi ada 2, patologi klinik 2, spesialis anak 3, patologi anatomi 1, rehab medik 1. Ini statusnya kita kontrak. Kemudian ini ada dokter THT 2, mata 3, neurologi 2, kandungan 3. Kemudian juga ada dokter jantung, dokter kulit satu orang, kemudian paru ada 2 orang, bedah saraf ada 1 orang, dokter spesialis gigi, konservasi gigi 1, dan dokter spesialis ortodonti 1 orang. Ada dokter umum 20 dan dokter gigi 3. Ini secara umum ketenagaan yang kita miliki. Sedikit tidak saya bacakan lagi satu persatu karena juga jumlahnya cukup banyak. Bagaimana sistem pembayaran atau pembiayaan kita? Berdasarkan cara jaminan atau pembayaran itu kita kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu peserta dengan pasien jaminan kesehatan BPJS JKN, kemudian pasien umum, kemudian juga asuransi lainnya. Juga kita sudah beberapa kerjasama dengan asuransi lain seperti Prudential, juga beberapa asuransi yang lain. Sumber pembiayaan kita sendiri, kita masih juga menerima dari APBD, khususnya untuk beberapa poin penting seperti insentif dokter spesialis dan juga beberapa yang lain yang urgensi maksud saya yang itu disupport oleh pemerintah daerah. Juga seperti pembangunan juga itu banyak yang bersumber dari APBD, dari APBN juga DAK, kemudian yang paling utama tentu dari jasa pelayanan kita sendiri. Jadi istilahnya kita dari klaim rawatan pasien. Kemudian ini DAK tadi saya sudah sebutkan, ada juga dari dana khusus, dana doka ini juga banyak kita prioritaskan untuk proses penyelesaian pembangunan rumah sakit. Bagaimana peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit kita? Nah ini yang cantik-cantik ini ketuanya Dokter Susi, ada dokter, ada juga Ibu Rida, Putri Bangun dan tim ini mutu. Kebetulan mungkin saya sebelumnya juga ketua komite mutu Dokter Adit. Jadi sekarang ini sudah dialihkan ke teman-teman berikutnya. Jadi ini susunan atau struktur organisasi kita diketuai ketua mutu itu adalah Dokter Susi Mulyana, spesialis THT dan KL. Bagaimana indikator sasaran keselamatan pasien? Yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Itu angkanya kita lihat itu mencapai 100%, mulai kita foto bareng. Fotonya kemana? Bukan ke belakangnya. Begini aja. Foto dulu. Ya, selanjutnya kita foto bersama yang pada yang di belakang bisa berdiri, yang di depan duduk. Jadi biar nampak yang di belakang. Silakan ngambil posisi. Yang di belakang, paling belakang bisa berdiri ya. Terima kasih. Jadi ini sebelum saya pemaparan akhir, namanya exit briefing ya. Kita bahas dulu telusur ya, hasil telusur yang pagi hari ini ya, sehingga mudah-mudahan dari hasil telusur ini nanti ada perbaikan yang harus dilakukan oleh Pak Direktur. Kalau dari hasil telusur saya tadi di
saat masuk tadi ada yang pingsan ya, pura-pura pingsan ya, pakai santan enggak ya? Saya rasa perlu ditinjau lagi ya SOP daripada Code Blue ya. Kalau BHD kan wajib semua ya, bisa walaupun dia security sekalipun ya. Di Code Blue kan ada tim khusus ya, bisa dievaluasi lagi nanti bagaimana tim Code Blue itu bekerja benar-benar secara tim. Perlu dipikirkan juga apakah harus 3 orang atau 4 orang. Karena ini bukan BHD tapi Code Blue. Code Blue itu artinya tim, begitu. Harus dipikirkan lagi jadi sehingga tidak terjadi yang petugas hanya notulensi saja atau bagaimana yang seharusnya, begitu ya. Karena ini benar-benar krusial ya untuk Code Blue ya. Terus pada umumnya sudah baik sekali ya tata cara dan adanya Code Blue-nya sudah sangat baik ya. Saya sangat appreciate ya, cuman perlu dipertimbangkan lagi yang tadi kata itu. Terus untuk telusur tadi di ruangan HD ya, mungkin perlu perbaikan fasilitas ya. AC-nya nggak ada itu, pasien HD itu lama tertidur di situ dan itu harus steril. Kalau terbuka semua jendela dari luar masuk debu-debu terbang ya, banyak material dari luar itu, jadi nggak steril nanti ruangannya. Jadi tolong Pak Direktur pikirkan ya, kalau bisa jangan sampai terbuka itu AC-nya, jendelanya ya. Tadi jendela terbuka semua karena AC-nya panas, rusak katanya. Ya tolong dipikirkan nanti masalah AC di ruangan HD ya, fasilitasnya, karena pasien juga di situ tidurnya lama ya HD itu. Jadi tolong dipikirkan. Terus perlu juga itu SOP yang harus tertuang. Nanti memang sudah ada instruksi ya. HD itu ini review sedikit. HD itu memang harus dilakukan pemeriksaan screening awal sebelum dilakukan HD. Apa-apa aja ya, itu mesti ada, tadi tidak tertuang jelas di SOP. Dan itu pemeriksaan tadi itu harus diulang berapa lama kemudian. Nah, mungkin dokter HD-nya pasti paham gitu. Tetapi itu hanya instruksi secara langsung, tidak tertuang di SOP. Saya rasa nanti kalau dipikirkan itu semua instruksinya tertuang dalam SOP sehingga jelas, tidak hanya melewati verbal. Salah satu contoh ya, saat pertama kali kita mau HD itu ada pemeriksaan misalnya HIV, BSAG, HCV ya. Nah di situ untuk menentukan, kalau tadi kan di sini saya lihat kalau pasien yang habis sekian reaktif itu dirujuk, begitu ya. Atau yang HIV mungkin dirujuk misalnya, ya oke, memang itu benar. Tulis di situ screening awalnya mesti begitu. Dan jika dia HCV-nya positif reaktif, boleh di sini dilakukan HD, benar ya tadi ya. Artinya kapan itu akan diulang kembali pemeriksaan itu? 6 bulan kah? 3 bulan kah? 1 tahun kah? Kalau memang 3 bulan, ya ditulis di SOP. Pemeriksaan HBsAg 3 bulan sekali mesti diperiksa. Pemeriksaan HIV 6 bulan sekali misalnya harus diperiksa, atau setahun sekali harus diperiksa. Pemeriksaan HCV 6 bulan sekali harus diperiksa. Itu tertuang di dalam SOP-nya di HD. Sehingga apa? Kita mencegah kejadian-kejadian yang luar biasa. Ingat beberapa tahun yang lalu itu di Lok-Sumawe, rumah sakit apa yang saya lupa ya? Cun Mutia, 30-50 pasien terpapar HIV. Nah, ini kejadian-kejadian yang seperti ini kita jangan sampai kena rumah sakit kita nanti gara-gara HD tadi tidak dicek. Tadi saya lihat coba tes Dr. Ikram, ada nggak pemeriksaan yang 3 bulan atau 6 bulan? Ada, tapi rekomendasi yang lalu itu tidak ada karena disimpan ya. Pemeriksaan itu mesti dilihat karena kita lihat historinya nanti. Jangan-jangan dia yang dulu udah ada hepatitis C ya, yang 2 tahun yang lalu, tapi pemeriksaannya tidak ditulis, ditaruh di situ, disimpan misalnya. Karena dia reaktif ya, kita harus tahu historinya, jadi sehingga kita tahu kapan harus diperiksa. Kita jaga ketat gitu ya kan, jangan sampai lewat gitu. Nah, misalnya HIV-nya dia reaktif, non reaktif ya, kita nggak periksa lagi dalam waktu 6 atau 1 tahun ke depan, bagaimana kalau itu masih golden period? Ya akan mungkin 3 bulan lagi keluar itu HIV-nya baru kelihatan.
Itu juga harus dipikirkan. Itu kejadian-kejadian di luar semuanya. Jadi itulah pentingnya screening ulang. Memang dia non reaktif saat itu bisa jadi dia 3 bulan membuat kebutuhan tuh. Jadi hari ini kami mengadakan peragaan spill kit. Tapi Dokter Mira luar biasa. Jadi alhamdulillah rumah sakit ini Pak Direktur ke depannya saya sempat usul kalau bisa ya kasih untuk pendidikan, untuk spesialis bisa, anak koas bisa. Karena rumah sakit ini untuk pendidikan kayaknya udah bisa lah, karena besar ini masyarakat. Ya itu cuma usulan aja Pak Dir. Nah, kalau memang ya tergantung dari SP-nya lah di sini bagaimana ya kan itu. Koordinasi aja sama-sama. Dari awal saya kesini, dari pagi sampai subuh saya telusur di komite medik. Nggak selesai. Temuan di sana nggak dapat apa yang ditemukan di komite medik. Memang komite medik itu banyak ininya itu Pak Dir. Ya. Mungkin dari saya terima kasih atas sambutannya. Kalau saya ada salah lah sama ini, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ucapan saya ya kepada ucapan kami bertiga dari LAFKI, tim surveyor juga atas komunikasinya yang sangat baik sekali ya, sambutan yang sangat hangat ya dari mulai di bandara sampai saat ini ya. Kami makan tidur terus ya. Semua makanannya lengkap kecuali durian ya. Dan sangat mengesankan ya. Jadi rupanya di sini sangat bersahabat sekali ya. Dokter-dokternya sangat bersahabat, sangat solid ya, sangat kompak gitu ya. Dan seluruh sivitas yang ada di sini itu sangat hangat ya sambutan. Dan terima kasih juga kepada Direktur Rumah Sakit dan jajaran rumah sakit di sini telah menerima saran-saran kami bertiga. Ya mudah-mudahan saran-saran itu dapat berguna dan dapat dilaksanakan dengan konsisten, seperti itu ya. Oke. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan terhadap kita dan petunjuk pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Arahan dan ucapan terima kasih oleh Direktur RSUD Dr. Haji Yulidin Awai, Bapak Dr. Syahmadi, SPPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah besar Muhammad SAW. Kayaknya udah mulai banyak senyumnya nih. Rida udah lebar senyumnya. Kalau tadi malam tuh marah-marah. Ya, ucapan terima kasih dan kami hormati para surveyor dari LAFKI, Dr. Arif, Dr. Putra, Dr. Dahlan. Terima kasih sudah hadir jauh sebenarnya perjalanan darat kemarin. Dr. Putra masih keliling kesingkin dulu. Dr. Arif baru pulang dari Lampung langsung tanpa istirahat langsung kemari. Dr. Dahlan juga terima kasih. Memang kendala kita memang lapangan terbang atau bandara kita masih jauh. Mudah-mudahan Pemda akan mempercepat penyelesaian lapangan terbang kita, kecuali perpanjang runway sehingga bisa mendarat nanti di sini. Sama seperti kemarin, ucapan terima kasih kami terhadap koreksi-koreksi atau temuan yang didapat. Sebenarnya memang temuan ini berguna bagi kita, karena tujuan dari survei kan memang untuk melihat apa kekurangan sehingga kita perbaiki. Dan LAFKI kami ya sedikit penjelasan dok, ini cendera mata rencong batu dok. Nah, rencong batu ini dari batu marmer dan ini original. Setiap rencongnya beda-beda coraknya dok, sesuai dengan bentuk marmernya.
dan ini sudah pernah menjadi juara 1 lomba FI tahun 2021. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenang-kenangan dari kami loh, bahwa ini satu-satunya dari Aceh Selatan. Kalau Rencong banyak ada, tapi kalau Rencong Batu cuma ada di Aceh Selatan. Enggak Rencong apa? Enggak Rencong. Kayaknya harus buka aja deh. Oke, nama dong. Ya, beda. Putra ada lain kan bentuknya ini. Nah, beda dia. Tunggu. Oke, ya terdalam. Paling mengkilat Itu nggak minta darah bro. gitu ya. Foto bersama. Foto bersama bertiga atau empat. Dari dulu. Lapis kan. Oke. Oke, makasih dok. Terima kasih kami ucapkan, kami persilahkan kepada para surveyor bisa duduk kembali. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Hasmar Hendra AMDK. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai menjalankan serangkaian kegiatan proses akreditasi. Berkahilah kami, ridhoilah setiap urusan kami, berikanlah penilaian yang baik menurut penilaian-Mu, jika itu baik bagi kami. Engkaulah yang mengetahui yang terbaik bagi kami, dan Engkaulah yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi di hati kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah setiap akhir dari kegiatan yang kami lakukan menjadi awal bagi kami untuk menebar kebaikan di masa mendatang. Jadikanlah ia menjadi tabungan amal, catatan ibadah, dan pahala yang melimpah, yang berguna bagi kami, bagi anak cucu kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Ar-Rasyid, dengan segala kerendahan hati dan pengharapan yang tinggi, bimbinglah kami dalam memikul urusan kami. Akhirnya dengan rahmat-Mu lah kami berharap, dan hanya kepadamu lah kami kembalikan setiap urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang bersama walau berat. Kumpulkan hasil kerja dan prestasi. Kuatkan semangat terjalin erat untuk kesuksesan akreditasi. Pantai Harta di sebelah timur, tempat impian para nelayan. Banyak fakta dan temuan saat telusur. Kami tindak lanjuti untuk perbaikan. Pelan-pelan ambil daun kelor, jangan sampai patah dahan dan cabang. Selamat jalan Bapak Surveyor. Kami menunggu hasil paripurna sampai bertemu pada survei mendatang. Terima kasih. Paripurna ya Pak.
Udah ya? Buah semangka, buah kedondong. Semua buah-buahan. Jadi jalan-jalan ke Melabu. Kami datang ke rumah sakit Tapak Tuan. Tunggu saja hasilnya, nanti akan kami berikan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Demikian rangkaian acara exit briefing penilaian akreditasi RSUD Dr. Haji Yulidin Awai Tapak Tuan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dari kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kan? Berdiri atau duduk? Duduk aja, duduk aja. Pak Aldi 2, 3. Oke. Ibu Rana 1, 2, 3. Oke. Ibu Rana. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oh, 5 ya, bintang 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bintang 5. 1, 2, 3. Oke. Takut jadi hotel pula. Satu, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo kita bekerja, siapkanlah tenaga, bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benar. Ayo kita bekerja, siapkanlah tenaga, bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benar. Ayo kita bekerja, siapkanlah tenaga, bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benar. Ayo kita bekerja, siap
siapkanlah tenaga, bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benang. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benang. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benang. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benang. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benang. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benang. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benang. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Yes, yes, yes. Bersama kita bisa. Sigap rancak benang. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa.
Sekarang kita bisa. Akreditasi. Yes, yes, yes. Paripurna. Bersama kita bisa. Yulidin Awai. Sigap rancak benar. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Akreditasi. Yes, yes, yes. Paripurna. Bersama kita bisa. Yulidin Awai. Sigap rancak benar. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Akreditasi. Yes, yes, yes. Paripurna. Bersama kita bisa. Yulidin Awai. Sigap rancak benar. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Akreditasi. Yes, yes, yes. Paripurna. Bersama kita bisa. Yulidin Awai. Sigap rancak benar. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Akreditasi. Yes, yes, yes. Paripurna. Bersama kita bisa. Yulidin Awai. Sigap rancak benar. Ayo kita bekerja. Siapkanlah tenaga. Bersama pasti bisa. Sekarang kita bisa. Akreditasi. Yes, yes, yes. Paripurna. Bersama kita bisa. Yulidin Awai. Sigap rancak